Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah filsafat umum untuk teman-teman tasawuf psikoterapi di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin. Nah, kita kemarin sudah bicarakan tentang Al-Ghazali. Sekarang kita masih akan membicarakan tentang Al-Ghazali. Ini sebenarnya saya di tengah-tengah presentasi publikasi ilmiah, tapi saya kira saya bisa meluangkan waktu untuk membuat video ini untuk teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah sampai pada maqasidul falasifahnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali mencoba untuk menyerang fondasi pemikirannya Abu Ali Ibn Sina. Di dalam maqasidul falasifah dipersiapkan, kemudian di dalam tahafutul falasifah kemudian semakin dipertajam lagi kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Di antaranya adalah bahwa dalam filsafat kata Imam Al-Ghazali, filsafat peripatetik yang dibawa oleh Abu Ali Ibn Sina itu tidak bisa memberikan argumentasi burhani, argumentasi eksperiensial, gitu ya, argumentasi eksperiensial berkenaan dengan realitas yang terus menerus, gitu ya. Apa bukti bahwa realitas ini akan terus menerus, atau apa bukti bahwa realitas ini terus menerus sejak permulaan, gitu kan? Itu salah satu amsal dari persoalan yang diangkat oleh Ibnu Sina, yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Nah, permasalahannya adalah bahwa kritik Al-Ghazali terhadap filsafat Ibnu Sina itu bukan merupakan kritik yang, sebagaimana sudah saya paparkan dalam video sebelumnya, bukan kritik yang tepat pada jalurnya. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam rangka untuk meruntuhkan filsafat tapi menggunakan perspektif teologi. Ini seperti halnya misalkan teman-teman mengkritisi teologi tapi dari perspektif yang lain. Teologi dalam hal ini kita singkat saja misalkan kalam lah, seperti itu. Nah, ini kan sesuatu hal yang katakanlah bukan dalam satu jalur, bukan tidak bisa, tapi ini merupakan, jika ini dilakukan, ini seakan-akan kita sedang mengukur sesuatu dengan ukuran yang tidak sesuai dengannya, gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali sedang mengukur kedalaman filsafat peripatetik tapi menggunakan ukuran yang dilakukan oleh teman-teman atau di lingkungan para pemikir ahli kalam, gitu, ahli teologi, gitu ya. Dalam hal ini secara umum teologi bicara tentang keimanan, maka Imam Al-Ghazali sedang mengukur rasionalitas menggunakan keimanan, sementara ukuran dari keimanan itu berbeda dengan ukuran rasionalitas, gitu ya. Hal ini sudah sangat jelas sekali, sudah sangat sudah banyak para ilmuwan yang memaparkan permasalahan ini. Tapi kemudian permasalahan selanjutnya adalah bahwa seringkali dalam tingkat dan level intelektual yang di bawah lingkungan murni intelektual, ini seakan-akan bertentangan antara filsafat dan teologi, itu bertentangan, gitu ya. Filsafat seakan-akan bertentangan dengan keimanan di satu sisi, kemudian di sisi lain keimanan seakan-akan bertolak belakang dengan akal sehat. Ini sebenarnya hal yang sudah muncul belakangan ini, gitu ya. Sekarang kita sudah mulai melihat bahwa ada kecenderungan permasalahan ini, gitu ya, yang muncul ke permukaan dan diperbesar oleh media-media di sana sini, gitu ya. Pada dasarnya permasalahan yang muncul sekarang adalah permasalahan yang dulu juga pernah muncul, gitu ya. Seakan-akan iman versus filsafat versus iman, gitu ya. Sains versus iman versus agama,
agama versus sains gitu ya. Seakan-akan agama menolak kebenaran rasional, sebagaimana halnya rasionalitas menolak kebenaran agama. Padahal ini dua hal yang bisa kok dua-duanya maju gitu ya, bisa kok dua-duanya berdiri beriringan, berjalan beriringan tanpa menyinggung satu sama lain. Keduanya menyinggung, tapi sedianya singgungan ini ada dalam koridor hal-hal yang positif gitu ya. Namun seringkali banyak orang yang menganggap bahwa persinggungan antara teologi dan filsafat adalah persinggungan yang melibatkan sejarah yang berdarah-darah, melibatkan terutama dalam perspektif agama, misalnya dalam perspektif teologi, dalam hal ini akidah, seringkali yang dibawa adalah ketika seseorang berpikir terlalu vulgar, terlalu bebas menggunakan akal sehatnya, terlalu saintifik, katakanlah seperti itu, seringkali orang-orang agamawan yang dalam tanda kutip tidak terbiasa menggunakan metode-metode burhani, eksperiensial. Orang-orang beragama ini eksperiensial, tapi dalam tanda kutip juga ya, tanda kutip, karena kan eksperimentasi yang didasarkan dasar eksperimentasi yang dilakukan oleh ilmu atau oleh sains itu adalah seringkali yang dipahami oleh umum adalah dasar eksperimentasi yang berangkat dari realitas indrawi, sementara eksperimentasi atau tajribat gitu ya, tajribat dan burhani, eksperimentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan agamawan adalah berangkat dari hal yang bersifat nir indra, bersifat dari keimanan, seperti itu, bersifat ada certain degree yang berbeda, ada level tertentu yang berbeda antara levelnya realitas dan levelnya perasaan. Seperti halnya misalkan ketika Anda mengatakan bahwa dipukul itu sakit gitu ya, dipukul itu sakit, dalam level experience, dalam level indrawi yang disebut dengan sakit itu kan ada levelnya kan, dari 1 sampai 10 misalkan. Ceritakan rasa sakit Anda, apa yang Anda rasakan, berapa levelnya itu kan. Ketika saya pukul, maka berapa level kira-kira yang bisa Anda berikan ketika saya pukul kemudian Anda merasa sakit. Nah, dalam perspektif ilmu, dalam perspektif sains, ada ukuran yang lebih bersifat katakanlah indrawi gitu ya. Sementara dalam level ini bisa jadi enggak, bisa jadi kita bisa bicara tentang hal yang lain ketika dia yang di indrawi ini dia tidak, dan sulit untuk mengatakan bahwa saya nggak bisa sakit kalau saya nggak dipukul. Kata yang satu ini, yang agama, orang bisa sakit kok tanpa dia dipukul. Misalnya sakit hati, misalnya sakit gigi, misalnya ceritakan rasa sakit gigi Anda misalkan ya, kita bayangin sakit gigi sama-sama sakit hati misalkan, seperti itu ya. Ini sama-sama sesuatu hal yang sulit untuk diukur gitu, kecuali menggunakan level-level itu. Apalagi sakit hati misalkan, berapa level sakit hati Anda terhadap pasangan Anda, itu bisa jadi ya orang tidak, I can't measure it gitu, nggak bisa di ukur gitu. Dan ini permasalahannya, ini permasalahan epistemologi pada dasarnya, seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali ketika mengkritik filsafat harus kita pahami dalam koridor keilmuan teologi. Sementara itu juga demikian, kalau kita baca pemikirannya Abu Ali Ibnu Sina, kita jangan sampai juga terpancing-pancing ya, karena memang Ibnu Sina sendiri juga menggunakan term-term logika yang sering kali hitam putih
gitu ya, untuk membicarakan permasalahan-permasalahan agama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang Ibnu Sina mengatakan dalam beberapa kitabnya berkenaan dengan kebangkitan al-ma'ad, gitu ya. Belum juga Ibnu Sina bicara tentang al-mabda, the creation, penciptaan, gitu ya. Kemudian Ibnu Sina bicara tentang keberlangsungan alam, yang mana ini juga disinggung oleh kalangan para mutakallim. Yang para mutakallim ini menganggap bahwa statement Ibnu Sina itu menjurus ke arah, atau bahkan sebagian mengatakan bahwa Ibnu Sina sudah melakukan pembid'ahan atau bahkan kufur sekalian, gitu ya. Nah, kekufuran ini kan orang-orang ini gembor nih. Kekufuran Ibnu Sina itu berangkat dari penggunaan rasionalitas yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan udahlah ya, orang-orang yang beragama itu nggak usah menggunakan akalnya yang terlalu berlebihan seperti itu. Padahal ya nggak seperti itu. Ibnu Sina berangkat ketika Ibnu Sina mengambil kesimpulan yang diambilnya itu dalam kitab-kitabnya itu berkenaan dengan permasalahan tadi, itu berangkat dari logika, gitu ya, logika dan teknik sains yang dasar, gitu ya, teknik sains yang dasar, gitu. Artinya Ibnu Sina tidak keluar dari koridor kepakaran dia sebagai ahli filsafat dan ahli eksperimen, gitu ya. Kita tahu Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. Karena dalam hal ini jadi tidak bisa saling mengklaim satu sama lain. Saya kira di Ibnu Sina bukan klaim sih. Ibnu Sina hanya menunjukkan bahwa kalau menggunakan nalar logika jadinya seperti ini. Bukan berarti orang-orang meyakini seperti ini. Enggak, Ibnu Sina hanya mengatakan seakan-akan arahnya itu seperti Ibnu Sina mengatakan bahwa secara logis itu seperti ini. Ibnu Sina tidak melarang untuk kemudian orang-orang mengatakan sebaliknya, gitu ya. Apalagi misalkan pendapat orang lain itu atau pendapat mayoritas didasarkan pada ayat kitab suci dan hadis dan lain sebagainya. Sementara dalam sisi dalam sisi Abu Hamid Al-Ghazali, jelas bahwa dalam perspektif teologi ini filsafat seakan-akan bertolak belakang dari jalan agama, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Di awal perkuliahan saya sudah menyinggung bahwa la dinan tidak ada agama, gitu ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, gitu ya. Jadi akal ini merupakan komponen yang sangat penting, gitu. Teman-teman sekalian, di filsafatnya Hamid Al-Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali sendiri seakan-akan meninggalkan filsafat, gitu ya. Seakan-akan meninggalkan filsafat dan masuk ke dunia tasawuf, gitu ya. Dan di dalam Ibnu Sina juga seakan-akan Ibnu Sina dalam karya-karya terakhirnya mulai hendak meninggalkan filsafat dan masuk ke dalam dunia tasawuf. Kita lihat misalkan Al-Mantiq Al-Masyriqiyin mengatakan bahwa Ibnu Sina mempersiapkan logikanya orang-orang timur, gitu ya. Jadi kitab Al-Mantiq Al-Masyriqiyin ini terjemah letterlocknya adalah logika orang-orang timur. Logika orang-orang timur ini adalah logika yang mana di dalam penalaran logisnya itu orang-orang timur tidak bisa melepaskan diri dari kebenaran-kebenaran yang bersifat wahyu, gitu ya. Terutama dalam hal ini dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam, kata Ibnu Sina sendiri di dalam kitab Al-Isyaratu at-Tanbihat jilid 1 berkenaan dengan logika, mengenai logika, on logic, al-mantiq, gitu ya. Jadi Ibnu Sina mengatakan bahwa ada satu kebenaran yang kebenaran ini benar bukan melalui konklusi dan proposisi-proposisi yang bersifat ketat dan biner, melainkan dia benar hanya karena dia
pertama populer, yang kedua dia bersumber dari kebenaran agama, gitu ya. Jadi ada kebenaran yang bersifat populer, kemudian ada yang bersifat agama. Yang populer masih bisa ditolak lah, gitu ya. Yang populer karena kebenaran populer belum bertentu benar. Seperti halnya misalkan orang mengatakan bahwa tidak ada mie selain Indomie, itu populer kan. Tapi tidak selalu demikian. Untuk orang-orang tertentu mie adalah sarimi misalkan, seperti itu ya. Sementara dalam kebenaran yang lain ada juga kebenaran yang dalam level ini, kebenaran ini hanya kita tinggal sekedar taken for granted gitu. Kita tinggal ambil saja gitu kebenaran ini, dan kebenaran ini ya, tidak perlu sebenarnya untuk diujikan. Bukan tidak bisa, tapi tidak perlu, gitu ya. Tidak perlu untuk diujikan. Gitu. Artinya kalaupun mau diujikan itu silahkan saja. Itu cuman waspadalah terhadap sentimen-sentimen tertentu, seperti hanya yang sudah dilakukan oleh Ibnu Sina sendiri. Ibnu Sina menelaah permasalahan agama menggunakan filsafat. Banyak orang sensitif terhadap permasalahan itu, sehingga Ibnu Sina menjadi tereksilkan atau termarginalkan dalam lingkungan akademik, gitu ya. Sekalipun Ibnu Sina tentu saja adalah seorang otoritas peripatetik, gitu ya. Bahkan filsafat Ibnu Sina bertahan 500 tahun, kemudian kedokteran Ibnu Sina menjadi standar kitab kedokteran Ibnu Sina menjadi standar kitab kedokteran selama 5 abad di abad pertengahan, sebelum kemudian ditemukan teknik-teknik pengobatan modern seperti itu. Jadi sudah ada arah ke wilayah spiritualitas, teman-teman sekalian. Ini terutama untuk teman-teman tasawuf. Jadi filsafat tidak kemudian, terutama dalam filsafat Islam, tidak kemudian hanya karena seseorang berpikir rasional dia kemudian menghilangkan aspek yang lain, aspek aspek lain yang sumbernya lebih halus daripada rasionalitas dan hal-hal yang bersifat indrawi, seperti itu, seperti rasa dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian kebenaran-kebenaran yang bersifat pengalaman tak terucapkan, misalkan William James apa siapa mengatakan bahwa Rudolf Otto mengatakan bahwa pertemuan dengan yang ilahi itu seperti getaran yang maha dahsyat, mysterium tremendum et fascinas, gitu ya. Jadi misteri yang menggetarkan, jadi seakan-akan unspoken pleasure, gitu, kenikmatan yang tak terbahasakan. Sehingga seringkali bahkan para sufi ketika mengalami gejolak batin, ketika hendak, karena banyak sekali gejolak batin yang dialaminya, sementara saluran bahasa yang digunakan oleh manusia sangat terbatas, seperti halnya juga sudah disinggung oleh sangat baik sekali oleh Ibnu Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah, ya. Permasalahan kalau disebut masalah ya, permasalahan di dalam tasawuf itu adalah permasalahan bahasa, gitu ya. Jadi bahasa ini terbatas, maka sementara yang akan dibahasakan adalah yang universal dan yang melimpah, maka bahasa akan menjadi sangat terbatas, gitu. Dan maka oleh karena itu bahasa seringkali justru menjadi penghalang. Tapi ini akan jadi misteri yang lain, gitu. Ini akan jadi pembahasan yang lain, gitu. Ini akan menjadi hijab tersendiri untuk kita buka selubungnya. Maka seringkali ada pengalaman falasufi yang saking banyaknya dia merasa pengalaman dalam dirinya itu tak tertahankan lagi, sementara bahasanya sedikit, maka yang keluar adalah satohat, adalah ucapan-ucapan yang nyeleneh, gitu ya. Anal haq, misalkan kata Al-Hallaj, misalkan aku adalah sang sejati, aku adalah sang realitas, gitu. Ini kan melampaui apa yang menjadi dasar epistemologi filsafat,
dan ini juga seringkali juga melampaui dasar epistemologi yang digunakan oleh agama. Maka tasawuf adalah level yang lain, gitu ya. Agama adalah satu hal, sementara spiritualitas adalah hal yang lain. Oleh karena itu, kenapa kita berangkatnya dari filsafat? Tentu saja karena ini adalah karena ini adalah perkuliahan filsafat umum, masuk ke dalam filsafat Islam. Jadi dalam filsafat Islam itu tidak ada pertentangan, tidak ada sesuatu yang bersifat saling tegang, tidak ada ketegangan intinya. Sebenarnya tidak ada ketegangan yang bisa memicu suatu konflik yang berlebihan antara rasionalitas dan agama. Itu saja teman-teman sekalian, ini merupakan kuliah Al-Ghazali bagian 2. Tentu saja ini waktunya tidak durasi tidak memadai dan sebagainya, eksplanasi juga terbatas terhadap beberapa hal saja. Kita akan ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.